Saya mau mengajak kita semua untuk melihat definisi apa itu rahim, ya. Oke, kita semua sudah tahu, tetapi saya ingin mencoba untuk mendalami lebih lanjut. Apa itu rahim? Rahim itu selanjutnya diklik aja, ya. Dari kata rahim berarti peranakan dan kandungan, dan tentu dalam bahasa Arab ini kata rahim memiliki arti yang lebih dalam, yaitu kekerabatan atau juga hubungan kekerabatan. Ya, kalau kita ambil dari bahasa Arab. Nah, rahim berarti juga yang kaitannya dengan kandungan tadi adalah rumah tempat tumbuh anak di dalam perut, dari sanalah lahir anak yang disayangi, dicintai, dan dikasihinya. Dilanjut. Nah, maka dari kata rahim muncul kata zurahim atau jamaknya itu adalah zaul arham yang artinya kaum kerabat. Nah, jadi kita dibantu oleh akar kata dari bahasa Arab ya tentang kata rahim ini. Dan menarik sekali ini saya pribadi ya. Jadi maaf nih kalau saya berdoa salam Maria itu saya pribadi. Kalau di umum ya saya ikut ya. Itu saya ganti buah tubuhmu itu jadi buah rahimmu gitu ya. Jadi saya harus katakan di sini jujur kalau saya doa salam Maria pribadi itu saya doakan buah rahimmu gitu loh, bukan buah tubuhmu ya. Nah, alasan saya sederhana karena saya tahu kata aslinya setelah saya selidiki dari 3 bahasa yang saya tahu itu bukan tubuh terjemahannya gitu loh. Nah, maka itu saya coba untuk menggali yuk apa namanya kata rahim ini menarik ya. Meskipun di bahasa Indonesia buah tubuhmu Yesus gitu loh. Oke. Di sini saya nggak mau memperdebatkan dulu, tetapi paling tidak lebih spesifik bagian dari tubuh adalah rahim. Karena itu kita tahu ya bahwa itu adalah kandungan, disitulah ada kata yang lebih dalam tentang kekerabatan, hubungan kekerabatan gitu ya. Coba bayangkan kalau saya bilang apa itu tubuh, kan nggak mungkin akan muncul apa namanya rincian kata yang begitu indah yang ternyata kita baru tahu dari bahasa Arab itu seperti itu kata rahim gitu ya. Jadi ini introduksi saja yang dalam tanda petik sebenarnya apa ya istilahnya tentang doa salam Maria itu ya. Tetapi apapun itu eh, apa namanya kita imani ya. Buah tubuhmu lah, buah rahimmu atau apapun ya. Oke, ini kita jelas ya tentang kata rahim. Kita akan lanjut di slide berikut. Nah, kalau kita doakan peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Lalu saya akan mendefinisikan bahwa di sekitaran kita itu ada kata yang namanya silaturahim. Ya, jadi Maria bersilaturahim ke Elizabeth, peristiwa gembira yang kedua. Nah, kita coba untuk kepo, apa sih sebenarnya maksudnya hal ini? Nah, di dunia kita ada ya istilahnya di tetangga kita ya adalah silaturahmi dan silaturahim. Ya, apa bedanya? Ternyata kata sila itu punya arti menyambung. Rahmi, rohmi itu artinya sakit atau rasa sakit, nyeri, rasa nyeri dan derita. Jadi seorang wanita ketika melahirkan anaknya itu namanya rohmi. Sedangkan rohim artinya adalah kasih sayang dan pengertian. Nah, singkatnya kalau silaturahmi itu dipakai untuk kalangan luas masyarakat plural, sedangkan silaturahim untuk kalangan anggota keluarga terdekat atau keluarga inti saja. Jadi ternyata dua kata ini dua kata yang berbeda ya, silaturahim dan silaturahmi. Ya, ya mungkin kita tidak terlalu memusingkan ini, tetapi dari akar kata yang tadi sudah kita pelajari di awal, itu kita tahu ya bahwa hal ini terbedakan begitu ya. Jadi silaturahmi untuk kalangan luas masyarakat plural, sedangkan silaturahim itu untuk kalangan anggota keluarga saja. Oke, ini yang menyangkut peristiwa kedua ya,
Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Jadi silaturahim. Lanjut. Nah, kita coba masuk ke Bunda Maria rahimnya gimana. Nah, kita coba untuk melihat lebih jauh lagi berdasarkan ajaran dari paus ya, dari gereja, dari dokumen. Nah, ini sedikit agak mungkin saya nggak tahu ya, membosankan, tapi begini. Jadi kalau nanti kita mengalami misalkan pertanyaan ya, ah itu kan setiap apa namanya wanita yang melahirkan kan pasti tidak perawan gitu loh. Nah, ini yang kita akan coba melihat bagaimana sih rahimnya Bunda Maria itu. Nah, di tahun 649 itu terjadi sebuah sinode namanya Sinode Lateran. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan dari Paus Martin pertama. Nah, dalam Sinode Lateran, jadi bayangkan tahun 649 itu sudah diajarkan tentang bagaimana Bunda Maria itu, yaitu soal keperawanan. Ya, jadi sekali lagi bukan barang baru yang diperdebatkan, tetapi tahun 649 dalam Sinode Lateran di bawah kepemimpinan Paus Martin pertama itu sudah apa namanya ditegaskan bagaimana soal keperawanan Bunda Maria. Pertama, di dokumen yang namanya di kodenya D256 ya. Jadi apa namanya semua yang berkaitan dokumen-dokumen gereja tentang keperawanan Maria ini ditampilkan di sini ya. Di D256 ini dikatakan ia yaitu Maria mengandung tanpa benih laki-laki ya dari Roh Kudus, melahirkan tanpa merusak atau dikasih keterangan menodai, merobek keperawanannya dan keperawanannya tetap tidak terganggu setelah melahirkan ya. Jadi sudah jelas tahun 649 sudah ada dokumen yang mengatakan dogma mengatakan Maria mengandung tanpa benih laki-laki, mengandungnya dari Roh Kudus, melahirkannya tanpa merusak keperawanannya dan keperawanannya bahkan tetap tidak terganggu setelah melahirkan. Nah, kita coba untuk melihat soal keperawanan itu sendiri. Apa sih sebenarnya dimaksudkan dengan keperawanan Maria itu secara utuh apa? Ternyata ada tiga hal. Keperawanan Maria itu termasuk keperawanan hatinya. Ya, jadi kita tidak melihat sudut pandang soal rahim itu sendiri ya, artinya soal keperawanan itu, tetapi ada tiga hal yang disoroti. Yang pertama, keperawanan Maria itu termasuk keperawanan hatinya. Keperawanan Maria termasuk juga kemerdekaan dari hasrat seksual yang tak teratur. Itu juga yang disebut dengan keperawanan. Lalu keperawanan Maria termasuk juga integritas, yaitu keutuhan fisik keseluruhan. Nah, jadi keperawanan Maria itu termasuk tiga hal ini. Hatinya yang sungguh perawan, lalu merdeka dari yang namanya hasrat seksual yang tak teratur, dan ketiga adalah integritas atau keutuhan fisik. Nah, namun doktrin gereja secara prinsip itu mengacu kepada keperawanan tubuh atau fisik Maria. Ya, ini doktrin gereja karena begini, karena pasti akan sudah banyak pertanyaan yang dalam tanda petik menyerang gereja berkaitan dengan hal ini, gitu ya. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan melihat secara lebih jelas ya pemaparan dari beberapa apa dokumen dan juga Bapak Gereja. Ya, oke kita lanjut. Nah, tadi yang saya katakan di Sinode Lateran itu dibawa ke pemimpinan Paus apa namanya Martinus ya. Yang pertama, dia terpilih tahun 649 lalu meninggal tahun 655. Ada tiga misi yang dia emban ketika jadi paus. Pertama adalah tentang doa, misi yang kedua adalah membantu orang miskin, dan yang ketiga mengajar. Ini sekedar kita tahu saja siapa Paus Martir Santo Martinus. Ya, oke lanjut.
Oke, ini yang akan kita bahas lagi yaitu Maria mengandung dari Roh Kudus. Penjelasannya mari kita simak. Ya, pertanyaannya adalah kenapa bisa ya gitu ya. Hanya Maria yang bisa mengandung dari Roh Kudus sedangkan yang lainnya tidak gitu ya. Nah, ini yang akan kita lihat. Begini. Pertama tentu saja eh, kita adalah orang beriman. Nah, karena kita orang beriman maka iman yang diajarkan kepada kita dalam hal ini adalah iman Kristiani tidak meragukan sama sekali bahwa Yesus itu menjelma menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus di dalam rahim Maria tanpa keterlibatan benih dari laki-laki. Ya, selalu kalau berkaitan dengan hari raya untuk Santa Perawan Maria atau lebih tepatnya hari raya Natal, kita sudah tahu bagaimana Injil mengatakan hal itu. Ya, jadi inilah yang meningkatkan iman Kristiani kita bahwa tidak diragukan Yesus menjelma menjadi manusia. Yohanes 1:14. Sabda telah menjadi daging ya. Dan itu terjadi dalam rahim Maria tanpa keterlibatan benih laki-laki. Nah, lahirnya Kristus dari seorang perawan yang namanya Maria ini itu menjadi salah satu tanda kealahan Yesus. Jadi kealahan Yesus itu apa ya istilahnya terlihat karena lahirnya Kristus dari seorang perawan. Ya, ini beda sekali ya. Sebab tidak pernah ada dalam sejarah manusia seorang manusia itu lahir dari seorang perawan tanpa campur tangan benih laki-laki. Ini sudah jelas ya. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus dan Roh Kudus memilih hanya di dalam rahim seorang wanita yang bernama Maria dan dia adalah seorang perawan. Dan faktanya mengandung dari Roh Kudus tanpa benih laki-laki dan melahirkan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Jadi kenapa bisa ya? Ini jawabannya. Karena Roh Kudus yang ada di dalam rahim Maria itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Bunda Maria selalu tetap perawan. Ini yang harus jadi prinsip ketika kita bicara soal Bunda Maria yang selalu tetap perawan. Ada beberapa poin penting ya. Pertama, tentu gereja kita, gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria tetap perawan. Sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Coba kita perhatikan 3 tempus ini ya, atau 3 waktu ini ya. Jadi sebelum melahirkan Yesus, pada saat kelahiran Yesus, dan sesudah melahirkan Yesus, maka gereja mengajarkan Maria tetap perawan. Walaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, eksplisit, terbuka jelas di dalam kitab suci. Jadi kalau dicari ayatnya mana, tidak ada. Namun kita bisa menggali setidaknya dari beberapa prinsip yang ada. Jadi begini, kalau kita cari ayat istilahnya apa ya, plek gitu ya, yang ayatnya mengatakan Maria itu perawan sebelum, pada saat, dan sesudah itu memang tidak ada. Tapi kita dibantu dari beberapa prinsip. Nah, ini ada beberapa prinsip yang kita akan paham beberapa prinsip ini untuk merujuk pada keperawanan Maria yang sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Ya, prinsip yang pertama, Allah itu menguduskan dengan cara yang khusus atau istimewa hal-hal yang berkenaan dengan tempat kediaman Allah itu sendiri. Oke, kita mundur ke perjanjian lama. Ada yang namanya tabut perjanjian lama. Nah, namanya Pak tabut perjanjian lama itu berarti sesuatu yang kudus. Isinya adalah mana, kedua loh batu, dan tongkat Imam Harun.
Nah, adalah benda-benda kudus. Nah, jadi di tabut perjanjian lama itu dikuduskan oleh Allah. Nah, kalau benda saja dalam hal ini, mana, kedua loh batu, tongkat Imam Harun itu sudah dikuduskan, terlebih lagi apalagi ya sosok yang namanya manusia, yang dalam hal ini adalah seorang perawan yang namanya adalah Maria. Dan Maria adalah tabut perjanjian baru yang mengandung Yesus sang roti hidup. Jadi sebuah apa ya istilahnya comparison ya. Kalau dalam perjanjian lama itu ada tabut dan itu adalah benda kudus, ada mana, ada kedua loh batu, ada tongkat Imam Harun, maka di dalam perjanjian baru ada tabut juga, yaitu rahimnya Bunda Maria, ya. Dan di situ mengandung Yesus yang adalah sang roti hidup. Yang mengandung Yesus yang adalah firman yang menjadi daging. Yang mengandung Yesus yang adalah sang Imam Agung, ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya paralelnya, mana itu adalah jadi roti hidup, ya. Kedua loh batu itu adalah soal isi perjanjian, firman yang menjadi daging, dan tongkat Imam Harun dan Yesus adalah Imam Agung. Jadi paham ya? Jadi tabut perjanjian lama, mana kedua loh batu dan tongkat Imam Harun, kemudian tabut perjanjian baru yaitu rahim Bunda Maria itu melahirkan yang mengandung Yesus yang mana tadi itu perjanjian lama, di perjanjian baru menjadi roti hidup, ya. Lalu firman yang kedua loh batu itu perintah Allah, itu Yesus sendiri yang firman jadi daging, dan tongkat Imam Harun perjanjian lama, nah Yesus sendiri adalah sang Imam Agung. Jadi jelasnya ketika kita mengimani bahwa Bunda Maria adalah perawan sebelum, pada saat, sesudah, ini prinsip yang pertama kita pakai seperti ini, ya. Jadi sebuah apa ya comparison yang sangat jelas menurut saya. Jadi mana kedua loh batu tongkat Imam Harun di perjanjian lama, di perjanjian baru sang roti hidup Yesus itu adalah lalu firman yang jadi daging dan sampai Imam Agung itu sendiri. Oke, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Coba kita lihat prinsip yang kedua apa ya. Gini, jadi Maria itu ternyata telah punya nazar apa ya kaul gitu ya untuk tetap perawan seumur hidupnya, ya. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, hal ini kita ketahui dari tanggapan ketika Maria itu menerima kabar gembira. Nah, ketika dia menerima kabar gembira kan dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami. Ya, dalam bahasa Inggrisnya I know not man. Ini menurut Douay Rheims. Dan terjemahan Vulgatanya di Matius 1:34. Jadi Vulgata ini adalah kitab suci terjemahan ya dalam bahasa Yunani. Dan kitab suci itu sendiri ditulis dalam 3 bahasa tentu saja ya. Bahasa Ibrani, Aram yaitu ya. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana reaksi dari Bunda Maria ketika menerima kabar gembira. Lalu dia bertanya. Nah, kita coba lihat begini, kan Bunda Maria sudah berkaul, dia akan menjadi perawan. Jika Maria tidak mempunyai kaul keperawanan, ungkapan ini kan menjadi aneh. Tentu ya, dia kan bilang, bagaimana saya bisa seperti itu, saya tidak bersuami. Berarti kan dia udah kekeh untuk apa namanya mempertahankan hidup atau berkaul bernazar untuk tetap perawan seumur hidupnya. Nah, kenyataannya memang ia sudah bertunangan dengan Yusuf. Kita coba lihat istilah now dalam kitab suci tidak hanya berarti mengetahui atau mengenal, tetapi itu dalam konteks
suami istri. Hal ini mengacu pada hubungan intim suami istri. Jadi I know not man gitu ya. Aku belum ada konteks suami istri gitu ya. Belum mengacu pada hubungan intim suami istri. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di prinsip nomor 2 ini ada kekehan ya Bunda Maria bahwa saya loh memang perawan gitu loh. Kenapa kok ujuk-ujuk tiba bisa bisa jadi nanti mengandung gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat sangat logis dari seorang apa namanya Maria yang dia kaget seperti itu. Tetapi intinya dia tetap mempertahankan keperawanannya itu meskipun dia apa namanya istilahnya sudah bertunangan ya, tetapi dia katakan I know not man. Jadi belum ada hubungan apapun. Itu prinsip yang kedua supaya kita tahu bahwa memang sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan Yesus tetap perawan. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, ternyata bukan hanya Maria yang mempertahankan keperawanannya, tetapi juga keperawanan Bunda Maria ini melibatkan keperawanan Yusuf suaminya. Alasannya apa? Jelas dikatakan di Matius 1:19 bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan, sehingga konsekuensinya ia selalu taat akan kehendak Tuhan, bahkan yang dinyatakan kepadanya lewat mimpi. Jadi, indikasi keperawanan Yusuf itu jelas oleh sifat atau karakter yang sangat kental. Dia seorang yang tulus hati, takut akan Allah, selalu taat meskipun itu juga diberitahu lewat mimpi. Nah, ini yang dimaksud dengan keperawanan Yusuf suaminya. Jadi, keperawanan Maria yang tadi kita bahas prinsip 1 dan 2 ternyata ditunjang, dilibatkan, diteguhkan oleh keperawanan Yusuf dari suaminya. Bahwa dia seorang yang tulus hati, takut akan Tuhan, taat akan kehendak Tuhan, bahkan itu juga, bahkan lewat mimpi dia juga taat. Nah, coba kita lihat Santo Hieronymus ya. Santo Hieronymus itu menilai bahwa Santo Yusuf tentunya tidak akan berani mengganggu keperawanan Maria. Karena dia mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang telah menaungi Maria. Sehingga Kristus Sang Putra Allah disitulah dapat menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria. Jadi Santo Hieronymus ini sudah mengatakan bahwa kalau terjadinya seperti itu, bahwa Maria mengandung Roh Kudus, maka tidak akan diusik, diusilin, diganggu, ya. Yusuf tidak akan berani. Karena apa? Karena dia taat akan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dan itu yang akan menjadi kunci juga ketika Bunda Maria yang perawan ditunjang oleh perawanan dari Yusuf suaminya. Ini jadi jelas ya, Santo Hieronymus Bapak Gereja yang menekankan poin yang nomor 3 ini. Berikutnya, poin yang keempat. Nah, keperawanan Maria inilah yang semakin menunjukkan kealahan Yesus. Yesus sungguh-sungguh Allah. Adalah tidak mungkin menurut Santo Agustinus. Santo Agustinus pendirinya Ordo Bapak Paus Leo ke-14 ya. Jadi Santo Agustinus punya prinsip bahwa Yesus yang datang dengan maksud untuk memulihkan manusia dari kerusakan dosa, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, itu justru ternyata datangnya itu malahan merusak tutuan ibunya sendiri pada saat kedatangannya. Jadi tidak mungkin akan terjadi kerusakan pada sebut saja keutuhan keperawanan Maria pada saat kelahirannya. Jadi Santo Agustinus di dalam Sermon 189, ini bukunya tertentu ya, maka ditulis datanya, itu telah mengatakan bahwa nggak mungkin lah Yesus datang baik-baik dengan maksud mulia memulihkan manusia dari kerusakan dosa. Bahkan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nggak mungkin akan merusak
keutuhan ibunya sendiri pada saat dia lahir, pada saat dia datang ke dunia. Maka kedatangan Kristus ke dunia itu sama sekali tidak mengganggu, mengusik, mengobrak-ngabrik dalam tanda petik ya keperawanan ibunya. Bahkan sama ya peristiwa Paskah kemarin ya, seperti saat kebangkitannya, Yesus juga tidak merusak pintu-pintu yang terkunci. Kita tahu bahwa para rasul ketakutan, tetapi Yesus bisa masuk. Nah, pintu atau kunci yang ada di rumah di mana mereka para rasul berkumpul itu tidak diganggu apapun oleh Yesus, tetapi Yesus bisa masuk. Nah, ini adalah bayangan untuk mengatakan bahwa sama seperti itulah kelahiran Yesus tidak mengusik apapun dari keperawanan Bunda Maria. Karena Kristus sendiri pernah datang ke dunia, itu juga waktu saat kebangkitannya tidak merusak apapun. Meskipun pintu-pintu terkunci, dia bisa ada di sana. Itu persoalannya bahwa apa yang kita sedang bicarakan soal keperawanan Bunda Maria, proses kelahirannya Tuhan Yesus, itu bisa kita samakan, katakan demikian sederhananya, dengan proses waktu Yesus masuk ke rumah di mana para rasul berkumpul tanpa ada pintu yang terkunci. Ya, jadi jelas ya. Jadi kita udah punya 4 prinsip tuh yang mengatakan, menegaskan apa namanya, Maria itu tetap perawan sebelum, pada saat, dan sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Memang di ayat kitab sucinya plek itu tidak ada kata-kata itu. Tetapi 4 prinsip yang tadi sudah kita dengarkan, kita simak dengan penjelasannya, maka dari Bapak Gereja, dari kitab suci, itu kita sudah bisa paham ya. Oke, selanjutnya. Oh, ada nomor 5 ternyata ya. Ini juga fakta dalam Injil. Ah, ini menarik nih ya. Jadi kita bisa bayangkan ya. Oke lah, tentang pendapat, nggak tahu ya, nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya. Fakta dalam Injil menyatakan bahwa tidak mungkinlah Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus. Pada saat Yesus hilang di bait Allah, Lukas 24:1-51, tidak dikisahkan adanya adik-adik Yesus. Sebab begini, jika Yesus punya adik-adik, maka kepada mereka lah mestinya Yesus mempercayakan ibunya sebelum wafatnya. Dan bukan kepada Yohanes Rasulnya. Itu logis. Ya. Jadi ketika Yesus disalib, Yesus menyerahkan kepada Rasul yang dipilih, yaitu Yohanes. Jadi terbantahkan. Ya, ya tetap Bunda Maria adalah punya anak hanya Yesus. Tidak ada anak-anak yang lain atau tidak ada adik-adiknya Tuhan Yesus. Ya ini untuk mengungkapkan bahwa keperawanan Maria itu identik dengan apa yang dialami oleh Maria sejak kelahiran Tuhan Yesus. Jadi tidak ada apa namanya turunan yang lain ya, oh adiknya dan seterusnya tidak ada. Nah ini bisa dibantah dengan ayat ini bahwa Yohanes yang adalah murid kesayangannya itu yang diserahkan tugas mulia untuk mendampingi Maria sesudah Yesus wafat. Oke, kita lanjut. Ini udah ada 5 prinsip ya tadi ya. Oke, kita masuk ke dasar kitab suci tadi. 5 tadi itu punya dasar kitab sucinya ada masing-masing. Yang pertama, kalau kita ingat prinsip yang pertama, dasar kitab sucinya di Lukas 1:34. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan ayat yang jelas di dalam kitab suci yang menegaskan bahwa Bunda Maria itu adalah perawan sebelum, pada saat sudah kelahiran Tuhan Yesus, kita punya ayat apa istilahnya ya, ayat pendukungnya. Di 5 prinsip yang tadi ternyata di sini dipaparkan 5 ayat pendukungnya. Lukas 1:34. Aku tidak bersuami. I know not man. Yehezkiel 44 ayat 2. Pintu yang dilewati Tuhan tidak dapat dilewati oleh orang lain. Ya. Bilangan 30 berkaitan dengan Nazar seorang perempuan. Lalu Lukas 2:41-51 yang tadi saya sampaikan, adik-adik Yesus itu tidak adalah itu istilahnya kisah itu. Dan yang terakhir yaitu penyerahan kepada Ibu Maria ini kepada Yohanes
dan untuk menegaskan Yesus tidak punya adik-adik atau saudara kandung. Ya, jadi 5 prinsip tadi dasar kitab sucinya ada Lukas, Yeskiel, Bilangan, Lukas, dan Yohanes. Oke, selesai ya yang ini ya. Kita lanjut yang berikutnya. Begini, kan ada 3 sumber di dalam gereja kita ya. Yang pertama adalah kitab suci, lalu tradisi suci, dan magisterium, gitu ya. Nah, di dasar tradisi suci begini. Jadi bagaimana bapak-bapak gereja itu punya refleksi, punya permenungan yang sangat mendalam. Maka kita begini, sederhananya gini, itu lihat nih, tahunnya itu 235, 244, 213. Jadi ngomongin soal keperawanan Bunda Maria, ini kita tahun 2025. Itu di tahun 200-an itu sudah ditulis ya, sudah ada ahli ahli teologi atau orang-orang yang memang Tuhan sudah kirim ya. Itu sudah ngomong di tahun 200-an. Jadi kalau hari ini kita ada didebatkan soal entah di YouTube, wah Maria tidak perawan itu, kita mungkin bisa bilang hello apa kabar di tahun 200-an. Apa nih bapak-bapak gereja kita tuh udah punya senjatanya gitu loh. Nah, oke, secara cepat Santo Hippolytus tahunnya 235. Dia mengatakan ia adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak dapat rusak. Sebab dengan ini ditandai oleh tabernakelnya dibebaskan dari kebusukan dan kerusakan. Ya, itu pendapatnya dari Hippolytus tahun 235. Origen tahun 244 mengatakan begini, Bunda Maria dari Putra Tunggal Allah ini disebut Bunda Perawan dari Putra Tunggal Allah ini disebut sebagai Maria yang layak bagi Tuhan, tidak bernoda dari yang tidak bernoda, hanya satu-satunya, ya. Lalu Tertullianus di lebih awal lagi tahun 2013 mengatakan, dan sungguh ada seorang perawan yang melahirkan Kristus supaya semua gelar kekudusan dapat dipenuhi di dalam diri orang tua Kristus melalui seorang ibu yang adalah perawan dan istri dari satu orang suami. Nah, jadi ini ingin menegaskan bahwa ini sebuah keluarga, tapi keluarga ini istimewa. Jadi ada ibu, ada bapak atau suami. Tetapi ada sesuatu yang istimewa, yaitu seorang perawan yang melahirkan Kristus. Tujuannya supaya gelar kekudusan itu nempel juga ya, bukan nempel, istilahnya otomatis ke Santa Perawan Maria, ke Santo Yusuf gitu loh. Jadi asal muasal, oh jadi orang kudus Santa Perawan Maria, Santo Yusuf atau Santo Yosef itu karena ini, dan Tertullianus sudah menulis tahun 2013 akan disandang ya, oleh uh, orang tuanya, baik Perawan Maria, Santa Perawan Maria maupun Santo Yosef. Ya, ini 3 bapak gereja loh udah ngomong seperti itu, bahkan itu di tahun 200-an. Selanjutnya dilanjut lagi nih, ada berarti tadi 3 tambah 4 ada 7 ya, 8 ya. Pertama Athanasius, ini sama di tahun 293 sampai 373 menyebutkan bahwa Maria itu adalah sebagai perawan selamanya, ya, atau yang namanya ever virgin, ya. Itu di dalam diskursus melawan Arianisme. Jadi ada pendapat dari Arianisme, ajaran-ajaran sesat yang membantah soal Yesus itu adalah Allah, ya. Mereka mengatakan Yesus adalah Allah dan manusia, gitu ya. Nah, itu diskursus dari Santo Athanasius, Bapak Gereja yang melawan ajaran Arianisme. Kemudian Santo Epifanus di tahun 374 mengatakan bahwa Allah Putra, Tuhan Yesus tentu saja ini, telah lahir sempurna dari Maria yang suci dan tetap perawan oleh Roh Kudus. Ya, jadi perhatikan di setiap pendapatnya Bapak Gereja ini ada kata perawannya ya. Lihat, itu yang pentingnya di garis bawahi. Itu Epifanus 374. Lalu Hieronymus tadi juga sudah bicara ya di slide sebelumnya, tahun 347 420 tidak hanya menyebutkan soal keperawanan Maria, tetapi juga keperawanan Yusuf. Ya, tadi sudah kita bahas.
Kemudian dua santo yang bersamaan, Agustinus dan Ambrosius di tahun 415 mengajarkan soal keperawanan Maria sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Sehingga adalah Maria perawan selamanya. Nah, jadi pendirinya OSA ini, Santo Agustinus, ya, Santo Agustin, ordonya Paus Leo ke-14, itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa keperawanan Maria itu adalah sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Tuhan Yesus. Jadi Maria adalah perawan selama-lamanya. Oke, kita sudah punya berapa tuh? 3 tambah 5, 8 pendapat Bapak Gereja di tahun 200-an sampai 400-an. Selanjutnya, tambah lagi nih, Santo Petrus Christologus 406-450. Sang perawan mengandung, sang perawan melahirkan anaknya, bahkan ia tetap perawan. Leo Agung. Leo Agung ini Leo pertama ya. Jadi Paus kita Leo 14 ini punya alasan kenapa mengambil nama Paus Leo itu, karena inspirasi yang saya baca ya. Leo Agung yaitu Leo pertama, dan Leo yang ke-13 yang sebelumnya. Ya, nah kita bersyukur nih tahu pendapat dari Santo Leo Agung, Leo pertama, hidup 440 sampai 461. Di sini dikatakan a virgin conceived, a virgin birth, and a virgin she remained. Ia adalah seorang perawan yang mengandung, perawan yang melahirkan, dan ia tetap perawan. Jadi kalau dibaca lurus-lurus sama orang yang beriman kan lain, itu pasti janggal ya. Perawan mengandung, perawan melahirkan, tetap perawan, apa tuh gitu ya. Nah, ini Santo Leo Agung omong pada waktu pesta nativity, kelahiran Bunda Maria. Oke, yang berikut adalah Santo Yohanes Damaskinus tahun 676-749. Dikatakan hal yang sangat serupa. Ia tetap perawan, bahkan tetap perawan setelah kelahiran Kristus, tak pernah sampai akhir hidupnya bahkan berhubungan dengan seorang pria. Sebab meskipun dikatakan ia atau Kristus sebagai yang sulung, nah kata sulung itu sendiri adalah lahir yang pertama kali dan tidak menunjuk pada kelahiran anak-anak berikutnya. Jadi kata sulung itu sebenarnya apa ya, tunggal ya. Jadi tidak ada yang lainnya gitu ya. Ya itulah yang bisa kita pakai untuk membantah yang tadi yang kita simak ya, tentang adik-adik Yesus dan sebagainya. Oke. Jadi udah banyak Bapak Gereja yang sudah bicara soal keperawanan Maria, bahkan sejak tahun 200 sampai Yohanes ini tahun 700-an ya. Oke, berikutnya. Oke, sekarang kita lihat dasar-dasar magisterium, yaitu dogma-dogma gereja yang kaitannya dengan dokumen-dokumen yang sebelumnya. Kalau tadi kita sudah bahas Sinode Lateran yang di awal tadi, Paus Martin atau jadi Santo Martinus, maka sebelumnya di Konstantinopel II tahun 553 itu sudah dikatakan dengan jelas dua hal berikut. Pertama, Maria adalah perawan sebelum, pada saat, dan sesudah kelahiran Yesus Kristus. Ya, ini juga yang dipakai oleh Santo Agustinus. Kemudian Bunda Maria itu sebagai kudus, mulia, dan tetap perawan Maria. Jadi hasil dari Konsili Konstantinopel tahun 553, bayangkan tahun 553. Dan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana bapak-bapak gereja di tahun 200-an, bahkan sampai di tahun 700-an itu mengatakan hal yang kurang lebih sama. Ditambah di Sinode Lateran yang tadi kita sudah simak di awal, di bawah kepemimpinan Paus Martin yang pertama yang menjadi Santo Martinus, bahwa Maria mengandung tanpa benih laki-laki, melainkan dari Roh Kudus, melahirkan tanpa merusak keperawanannya, dan keperawanannya tetap tidak terganggu setelah melahirkan. Jadi ini dasar-dasar magisterium. Tadi kita sudah dapat dasar-dasar kitab suci. Sekarang dasar-dasar magisterium. Oke, selanjutnya. Nah, kita pernah dengar yang namanya dogma, ya. Dan dogma keperawanan Maria itu isinya apa? Pertama, Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa campur tangan manusia, de fide.
Ini sesuai banget dengan apa yang disampaikan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Dia mengandung dari Roh Kudus dan hal ini dinyatakan dalam syahadat atau aku percaya yang setiap hari Minggu kita doakan. Qui conceptus est de Spiritus Sancto. Ya, jadi dogma keperawanan Maria, Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa campur tangan manusia. Awalnya apa? Karena sesuai dengan kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka dia mengandung dari Roh Kudus. Dan kita selalu mengulang dogma keperawanan Maria ini setiap hari Minggu, setiap misa hari Minggu, yaitu dalam syahadat para rasul atau aku percaya. Yang berikutnya, dogma yang kedua, Maria melahirkan putranya tanpa merusak keperawanannya. Tadi sudah kita bahas ya, tapi ditegaskan lagi di sini bahwa keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus termasuk di dalam gelar tetap perawan. Jadi gelar tetap perawan itu diberikan kepada Maria berkat Konsili Konstantinopel tahun 553. Jadi Maria tetap perawan. Jadi kata tetap perawan itu hasil dari Konsili Konstantinopel tahun 553. Dan selanjutnya doktrin dogma ini diajarkan oleh Paus Leo pertama, Leo Agung. Mana muncul lagi nih, mengapa Leo ke-14 itu sangat favorit dengan Paus Leo pertama dan Leo 13 ya. Doktrin ini diajarkan bahwa Maria tetap perawan itu diajarkan oleh Paus Leo Agung dalam Epistola Dogmatica ad Flavianum. Kemudian disetujui oleh konsili yang berikutnya, yaitu konsili Chalcedon. Jadi dari Konstantinopel 553 diperkuat disetujui konsili Chalcedon dan ajarannya dinyatakan dalam Sinode Lateran tahun 649. Jadi sejarah gerejanya jelas ya berkaitan dengan ngomongin soal rahim keperawanan Maria itu jelas bahwa sejarah gereja sederhananya begini. Sejak tahun 200-an loh ini sudah diomong gitu ya. Bahkan secara resmi di dalam konsili Konstantinopel, Chalcedon, bahkan juga Sinode Lateran. Dan di sana kita tahu prinsipnya dari Santo Agustinus. Prinsipnya adalah ajaran dari Santo Agustinus Enchiridion nomor 34 yang mengajarkan dengan analogi. Yesus keluar dari kubur tanpa merusak. Dan ia masuk ke dalam ruangan terkunci tanpa membukanya. Jadi ini analogi saja. Sekali lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak mengganggu keperawanan Maria. Itu analoginya Yesus keluar dari kubur tanpa ada yang dirusak apapun. Bahkan Yesus masuk ke dalam ruangan di mana para rasul berkumpul, kunci-kunci pun tidak terganggu apapun, tapi Yesus bisa masuk dan mereka kunci-kuncinya atau pintu-pintunya terkunci, gembok-gemboknya biasa-biasa saja, tapi dia ada di sana. Nah ini yang mengatakan bahwa itu loh yang dibuktikan bahwa Maria itu tetap perawan, bahwa Yesus juga tidak mengganggu ketika proses kelahirannya, perawan Maria tetaplah perawan. Itu yang ditegaskan oleh bapak-bapak gereja tadi ya. Selanjutnya itu dogma gereja, dogma Maria nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, bahwa Maria setelah melahirkan Yesus, ya tetap perawan. Nah, ini tadi sudah dibahas di Konsili 553 Konstantinopel, kemudian di Lateran tadi, ya sebelumnya di Chalcedon, dan gelar itu tetap perawan yang disandang oleh perawan Maria. Santo Agustinus dan para bapak gereja lainnya mengartikan ayat disampaikan oleh Bunda Maria. Tadi kita sudah dengarkan, karena aku tidak bersuami, I know not man. Ya, ini dinyatakan sebagai ungkapan kaul atau nazar dari Bunda Maria bahwa dia ingin hidup untuk selibat sepanjang hidupnya. Ya, jadi Bunda Maria sebenarnya sudah punya kaul ini. Ya, kemudian ya dalam perjalanan waktu bertunangan seterusnya dan seterusnya ya seperti kita tahu. Berikutnya, nah kita sudah bahas dari awal tadi berkaitan dengan internal kita gereja.
ya sejarah gereja di tahun 200-an sampai tahun 700-an bapak-bapak gereja, lalu kitab suci, ayat-ayat kitab sucinya, lalu sampai tadi pendapat yang terakhir ditegaskan soal kata perawan itu yang ditegaskan oleh Konsili Konstantinopel, Konsili Kalsedon, dan juga Sinode Lateran. Nah, kita mau kepo gimana sih sebenarnya pendapat pimpinan gereja Protestan tentang Maria. Mungkin yang selama ini ya yang kita tahu ya secara global ya pasti menolak Maria itu kan seperti ibu biasa-biasa saja, seperti ibu-ibu yang lain. Oh, ternyata tidak seperti itu. Pimpinannya yang dulu maksudnya yang pentolannya itu mengatakan loh sesuatu tentang Maria. Tapi kalau yang sekarang dalam tanda petik saya bisa mengatakan udahlah terkontaminasi begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana. Ini kan perjalanannya waktu kan panjang gitu ya. Jadi bisa saja ada unsur-unsur tertentu yang dalam tanda petik diselewengkan. Tapi sejujurnya apa sih pendapat pimpinan gereja tetangga Protestan tentang Maria? Ini Martin Luther ya, mantan Imam Augustine juga ya, OSA juga ya. Menarik ya. Kita bahas soal ini karena kaitannya dengan apa yang terjadi dalam gereja. Paus Leo XIV, kemudian Leo Agung pendapatnya juga tadi kita simak. Martin Luther juga mantan Imam Agustinian, OSA. Paus Paus apa nih Leo Agung, OSA juga. Ya, oke. Apa kata Martin Luther? Martin Luther mengakui bahwa Maria adalah Bunda Tuhan dan tetap perawat. Ya, si Martin Luther sendiri mengakui Maria adalah Bunda Tuhan dan tetap perawat. Ditegaskan begini, Kristus penyelamat kita adalah buah yang nyata, buah yang alamiah dari rahim Maria yang perawan. Ini adalah tanpa kerjasama seorang laki-laki dan Maria tetap perawan setelah itu. Jadi Martin Luther sendiri mengatakan dengan tegas tentang keperawanan Bunda Maria. Maria adalah Bunda Tuhan dan tetap perawan. Dan dia meyakini itu. Ya, ini Martin Luther ya. Kemudian pimpinan yang lain dari gereja lain. Ada yang namanya Ulrich Zwingli. Ya, nah, dia punya pendapat agak panjang ya. Dia mengatakan soal Maria, saya sangat menghargai Bunda Allah. Siapa itu? Sang perawan Maria yang tidak bernoda dan tetap perawan. Kristus dilahirkan dari perawan yang paling tidak bernoda. Adalah layak bahwa sang anak yang kudus harus mempunyai seorang bunda yang kudus. Ini sebuah pemikiran yang sangat logis ya. Anak kudus lahir dari bunda kudus. Itu dari tempat yang kudus. Yang bukan dirusak-rusak seperti itu. Nah, Zwingli punya refleksi yang sangat dalam. Ya, dan dia bilang, saya percaya dengan teguh bahwa Maria menurut kata-kata Injil adalah perawan yang murni. Melahirkan bagi kita semua putra Allah. Dan saat melahirkan dan setelah melahirkan selamanya bahwa dia tetap perawan murni dan tak berubah. Jadi kalau pendapat Bapak Gereja pada waktu itu sudah mengatakan hal ini, nah Zwingli itu tetap mengamini dan mengimani Maria sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Jadi intinya begini, baik Martin Luther, Zwingli itu tidak miring, tidak minor gitu loh berkaitan dengan perawan Maria. Dan mereka menegaskan sebagaimana yang kita dengarkan tadi, hal-hal yang seiring senada sejalan. Ya, oke. Yang berikutnya, oke tadi kita lihat pimpinan gereja Protestan dua ya. Kita ambil yang satu Martin Luther, yang lain adalah Ulrich Zwingli. Oke. Sekarang saya membahas soal Yesus yang adalah sang kerahiman. Menurut Santo Agustinus, nah ini pendirinya OSA, ordonya Paus Leo XIV ya. Santo Agustinus dalam letters number 137 mengatakan begini, dengan kuasa Roh Kudus yang sama, Yesus yang adalah sang kerahiman lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria, seperti halnya setelah kebangkitannya dia dapat datang hadir ke dalam ruang tempat para muridnya berdoa tanpa merusak semua pintu yang terkunci. Jadi menurut Agustinus jelas bahwa
karena kuasa Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang sama yang kepada Bunda Maria, rahim Bunda Maria, dan Roh Kudus yang sama juga terhadap Yesus. Dia tidak merusak apapun. Pintu yang terkunci pun dia tidak rusak, tetapi dia bisa hadir di ruang tempat para murid berdoa. Sebagaimana juga dia lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria. Berikutnya, selanjutnya juga Santo Agustinus mengajarkan it is not right that he who came to heal corruption should by his advent violate integrity. Adalah tak mungkin bahwa ia yang datang untuk memberi kesembuhan, menyembuhkan segala korupsi, kerusakan, itu malahan justru merusak keutuhan pada awal kedatangannya. Jadi tidak mungkin, tidak akan terjadi seperti itu. Dia datang untuk menyembuhkan kerusakan, memperbaiki kerusakan, menyembuhkan orang-orang sakit, bisu, tuli, lumpuh, dan seterusnya. Nggak mungkin lah di awal itu dia merusak keutuhan pada awal dia datang, yaitu dengan merusak keperawanan Bunda Maria. Nggak mungkin lah. Nah, ini yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Jadi dua ajaran Santo Agustinus, yang pertama Roh Kudus yang sama itu yang masuk ke rahim Maria, itu juga Roh Kudus yang menuntun Yesus yang masuk ke ruang tanpa merusak kunci. Lalu yang kedua, nggak mungkin dia datang menyembuhkan kok dia malah merusakkan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu ajaran Agustinus yang kedua ya. Kemudian yang berikut, Agustinus mengatakan juga bahwa yang tadi ini sudah kita bahas ya, mengartikan ayat yang disampaikan oleh Bunda Maria, I know not man, di Lukas 1:34 adalah ternyata ada suatu ungkapan nazar atau kaul Bunda Maria untuk hidup selibat sepanjang hidupnya. Jadi Bunda Maria sendiri udah punya modal bahwa dia tuh memang mau hidup selibat, bernazar, berkaul untuk selibat. Jadi pendasarannya sudah ada sejak dia memang mau mengikrarkan diri untuk hidup selibat gitu ya. Jadi tiga pendapat dari Santo Agustinus ya sudah kita dengarkan. Yang berikut, ini sebagai kesimpulan kalau nggak salah ya. Jadi apa hubungan antara Bunda Maria dan Roh Kudus? Saya mencoba untuk cari korelasinya begini. Kita simak baik-baik ya. Sebelum Yesus lahir, apa yang terjadi? Roh Kudus itu masuk ke rahim Bunda Maria, ya. Lalu lahirlah Yesus sang kerahiman. Ya, itu Roh Kudus masuk ke rahim Bunda Maria, maka lahirlah Yesus yang adalah sang kerahiman. Sesudah Yesus wafat dan naik ke surga, Roh Kudus yang sama masuk ke rahim gereja melalui atau lewat Bunda Maria dan para rasul yang berkumpul di ruang atas atau loteng yang namanya senakulum. Maka muncul kata senakel itu dari senakulum ya. Nah, dengan demikian lahirlah para pengikut Yesus, yaitu pengikut sang kerahiman. Jadi kalau kita baca teks, saya sebut saja kesimpulan, lihat ya, sebelum Yesus lahir, Roh Kudus masuk ke dalam rahim Bunda Maria, lalu lahirlah Yesus sang kerahiman. Nah, sesudah Yesus wafat dan naik ke surga, maka Roh Kudus masuk ke dalam rahim gereja lewat siapa? Lewat Bunda Maria. Lewat siapa? Lewat para rasul. Ya, karena mereka yang dibekali seperti dalam hari-hari ini ya, masa pekan Paskah, sesudah hari raya Paskah itu kan bacaannya kan bagaimana kiprah para rasul ya, betul ya. Nah, ini yang efek dari Roh Kudus masuk ke dalam rahim gereja lewat Bunda Maria dan para rasul yang waktu itu berkumpul di ruang atas atau loteng. Nah, lahirlah pengikut-pengikut Yesus
yang adalah pengikut Sang Kerahiman. Jadi kita sudah mengambil kesimpulan ini ya, bahwa Roh Kudus masuk ke dalam rahim Bunda Maria, lahirlah Yesus Sang Kerahiman. Roh Kudus masuk ke dalam rahim gereja, lahirlah yang namanya para pengikut Yesus, yaitu pengikut Sang Kerahiman, termasuk Anda dan saya. Mungkin selesai ya. Coba kita cek terakhir. Ya, ini hanya ilustrasi yang tadi. Dan terima kasih, selesai dari saya. Baik.